Hujan turun semakin deras. Langit sore telah berubah gelap lebih cepat dari biasanya. Di atas sepeda motornya, Dharma terus melaju menyusuri jalan yang membelah perbukitan. Tas berisi beberapa map lamaran kerja masih tergantung di bahunya. Hari itu menjadi kali kesekian ia pulang tanpa membawa kabar baik. Tak satu pun perusahaan yang didatanginya memberikan harapan. Sesekali, ia mengusap air hujan yang menghalangi pandangan. Ia berharap bisa segera tiba di rumah sebelum malam benar-benar turun. Namun, beberapa ratus meter di depan, pandangannya tertuju pada sosok seorang kakek tua. Kakek itu berdiri seorang diri di pinggir jalan. Tubuhnya basah kuyup diterpa hujan. Di sekelilingnya, hanya ada pepohonan dan jalan yang lengang. Tanpa menyadari alasan yang sebenarnya, Dharma memperlambat laju sepeda motornya. Keputusan sederhana itu menjadi awal dari sebuah pertemuan yang tidak akan pernah ia lupakan. Dharma menghentikan sepeda motornya beberapa meter di depan kakek itu. Ia mematikan mesin, lalu menoleh ke belakang. Hujan masih turun dengan deras. Angin dingin berembus di antara pepohonan. Dharma kembali mendekati kakek itu. "Pak, kenapa berdiri di sini sendirian?" Kakek itu menatap Dharma dengan senyum tipis. Wajahnya tampak tenang. Meski seluruh pakaiannya telah basah oleh hujan, motor kakek rusak. Nak, Dharma melihat ke sekeliling. Tidak ada sepeda motor, tidak ada kendaraan lain. Yang terlihat hanya jalan aspal yang membentang di tengah hutan. Kakek itu kembali tersenyum. "Maaf," maksud kakek. Kakek sudah tidak sanggup berjalan lagi. Rumah kakek masih cukup jauh. Dharma mengangguk pelan. "Kalau begitu, biar saya antar pulang." Kakek itu mengucapkan terima kasih. Lalu perlahan naik ke jok belakang. Dharma kembali menyalakan motornya. Mereka melanjutkan perjalanan di tengah hujan. Beberapa menit berlalu. Kakek itu meminta Dharma berbelok ke sebuah jalan sempit yang belum pernah ia lewati. Padahal, Dharma cukup sering melintasi jalan itu saat mencari pekerjaan. Anehnya, ia tidak pernah menyadari ada jalan kecil di sana. Jalan itu menembus rimbunnya pepohonan. Aspalnya semakin sempit. Udara terasa lebih dingin. Kabut mulai turun perlahan. Dharma beberapa kali melihat ke kaca spion. Entah mengapa, bayangan kakek itu terlihat samar tertutup kabut. Sekitar 10 menit kemudian, jalan mulai melebar. Di hadapan Dharma, tampak sebuah desa yang begitu tenang. Rumah-rumah kayu berjajar dengan rapi. Halamannya bersih. Lampu rumah mulai menyala karena langit semakin gelap. Beberapa warga terlihat berjalan di tepi jalan. Mereka hanya menoleh sebentar, lalu tersenyum kepada Dharma. Tidak ada satupun yang berbicara. Suasana desa itu terasa damai. Namun, entah mengapa, kesunyian di tempat itu membuat bulu kuduk Dharma perlahan mulai berdiri. Dharma mengikuti petunjuk sang kakek hingga berhenti di depan sebuah rumah kayu sederhana. Rumah itu tampak terawat. Halamannya bersih. Beberapa pot tanaman tersusun rapi di teras. Kakek itu turun dari sepeda motor dengan langkah perlahan. "Terima kasih sudah mengantar kakek sampai ke rumah. Mari masuk sebentar." Dharma sempat menolak dengan halus. Ia teringat ibunya yang pasti sedang menunggu di rumah. Namun, kakek itu kembali mempersilahkannya masuk. Tidak akan lama, hanya untuk melepas lelah. Dharma akhirnya mengangguk. Ia melepas jaket yang basah, lalu mengikuti kakek itu masuk ke dalam rumah. Bagian dalam rumah terasa hangat. Perabotannya sederhana, namun semuanya tertata dengan sangat rapi. Yang membuat Dharma heran, ia tidak melihat satupun foto keluarga di dinding. Rumah itu juga terasa sangat sunyi. Tak lama kemudian, kakek itu kembali membawa secangkir kopi hitam. Aroma kopinya begitu harum. "Silakan diminum." Dharma menerima cangkir itu dengan sopan. Awalnya, ia hanya berniat mencicipi sedikit. Namun, entah mengapa, rasa kopi itu begitu nikmat. Tanpa sadar, ia menghabiskannya hingga tetes terakhir. Kakek itu kembali tersenyum. "Bagus, jangan pernah menyisakan apa yang sudah diberikan dengan tulus." Dharma hanya mengangguk pelan. Ia merasa tubuhnya yang semula lelah kini menjadi jauh lebih segar. Rasa pegal setelah seharian berkeliling mengantar lamaran kerja seakan menghilang. Karena hari mulai gelap, Dharma berpamitan
Kakek itu mengantarnya sampai ke depan rumah. Sebelum Dharma menyalakan sepeda motornya, kakek itu kembali berpesan, "Kebaikanmu tidak akan kami lupakan. Tapi, ingatlah satu hal, jangan pernah menceritakan pertemuan kita kepada siapapun. Selama kau menjaga pesan itu, semuanya akan tetap baik." Dharma mengangguk. Ia mengira pesan itu hanyalah permintaan seorang kakek yang ingin menjaga privasinya. Ia pun meninggalkan desa itu. Beberapa menit kemudian, Dharma tanpa sengaja melihat ke kaca spion. Desa yang baru saja ia lewati sudah tertutup kabut tebal. Saat ia mencoba menoleh ke belakang, yang terlihat hanya jalan sempit di tengah hutan. Tak ada lagi rumah-rumah kayu, tak ada lagi warga desa. Seolah tempat itu tidak pernah ada. Dharma menghentikan sepeda motornya sejenak. Ia menatap ke arah jalan yang baru dilewatinya. Namun, yang terdengar hanya suara hujan yang masih turun membasahi hutan yang sunyi. Keesokan paginya, Dharma kembali menjalani aktivitas seperti biasa. Ia tetap menerima pekerjaan serabutan sambil menunggu kabar dari perusahaan yang pernah ia datangi. 3 hari kemudian, telepon di saku celananya berdering. Salah satu perusahaan menghubunginya. Mereka meminta Dharma datang untuk mengikuti tahap akhir wawancara. Dharma tidak ingin berharap terlalu tinggi. Namun beberapa hari setelahnya, ia dinyatakan diterima bekerja. Kabar itu menjadi kebahagiaan terbesar bagi dirinya dan sang ibu. Akhirnya, Dharma memiliki pekerjaan tetap. Sejak hari pertama bekerja, semuanya terasa berjalan begitu lancar. Ia cepat memahami setiap tugas yang diberikan. Kesalahan yang ia lakukan hampir tidak pernah terjadi. Atasannya mulai mempercayainya. Rekan-rekan kerjanya pun senang bekerja bersamanya. Belum genap 1 tahun, Dharma sudah dipercaya menjadi koordinator di divisinya. Jabatannya naik lebih cepat dibanding beberapa karyawan yang lebih dulu bekerja. Penghasilannya pun ikut meningkat. Untuk pertama kalinya, setelah bertahun-tahun, Dharma bisa membawa ibunya berobat tanpa harus meminjam uang. Sedikit demi sedikit, ia mulai memperbaiki rumah peninggalan ayahnya. Atap yang bocor diganti, dinding kayu yang lapuk diperbaiki, lantai rumah mulai dipasang keramik. Tak lama kemudian, ruang tamu mereka diisi sofa baru, lemari pakaian yang sudah tua diganti, peralatan dapur pun mulai lengkap. Ibunya berkali-kali menitikkan air mata melihat perubahan itu. Dharma hanya tersenyum. Baginya, semua itu adalah hasil kerja keras yang selama ini tidak pernah ia hentikan. Namun, perubahan itu tidak hanya terjadi pada pekerjaannya. Dalam kehidupan sehari-hari, Dharma juga sering mengalami keberuntungan yang sulit dijelaskan. Suatu pagi, sebuah mobil melaju kencang saat ia hendak menyeberang. Entah bagaimana, langkahnya terhenti beberapa saat karena tali sepatunya terlepas. Mobil itu melintas tepat di hadapannya. Andai ia terus berjalan, mungkin nasibnya akan berbeda. Di lain waktu, ia hampir kehilangan dompet berisi seluruh gajinya. Beberapa jam kemudian, seorang pengendara datang mengembalikannya. Tidak ada satu lembar uang pun yang hilang. Bahkan ketika ibunya harus menjalani pemeriksaan di rumah sakit. Perusahaan tempat Dharma bekerja tiba-tiba memberikan bonus yang nilainya hampir sama dengan seluruh biaya pengobatan. Semua kemudahan itu datang pada waktu yang selalu tepat. Dharma memang bersyukur, namun jauh di dalam hatinya, ia sesekali teringat pada seorang kakek tua dan sebuah desa sunyi yang hingga kini masih terasa begitu nyata di dalam ingatannya. Meski begitu, Dharma tetap memegang pesan yang pernah ia terima. Ia tidak pernah menceritakan pertemuan itu kepada siapapun, sedikit pun tidak. 2 tahun berlalu sejak Dharma mulai bekerja di perusahaan itu. Kehidupannya berubah jauh lebih baik. Rumahnya kini tampak lebih layak. Ibunya pun tidak lagi khawatir memikirkan biaya berobat. Di tempat kerja, nama Dharma semakin dikenal. Ia kembali mendapat promosi jabatan. Atasannya menilai Dharma sebagai karyawan yang disiplin dan dapat dipercaya. Namun, tidak semua orang merasa senang melihat pencapaiannya. Beberapa rekan kerja mulai memperhatikan setiap perubahan dalam hidup Dharma. Mereka tahu Dharma dulu hanyalah pemuda yang bekerja serabutan. Kini, hidupnya berubah dalam waktu yang terbilang singkat. Suatu siang, saat jam makan siang, beberapa rekan kerja duduk bersama Dharma. Percakapan mereka awalnya hanya membahas pekerjaan. Tak lama kemudian,
Pembicaraan mulai mengarah pada kehidupan Dharma. Salah seorang rekannya tersenyum sambil bertanya, "Dar, sebenarnya apa rahasia kamu? Baru beberapa tahun kerja, jabatanmu sudah naik beberapa kali, rumahmu juga sudah bagus. Katanya sekarang kamu bahkan sudah beli mobil." Rekan yang lain ikut menimpali, "Iya, kalau cuma karena rajin kerja, rasanya sulit secepat itu. Pasti ada rahasia yang belum kamu ceritakan." Dharma hanya tersenyum. Ia mengatakan bahwa semua itu hanyalah rezeki. Jawaban itu ternyata tidak membuat mereka puas. Sejak hari itu, pertanyaan serupa terus bermunculan. Hampir setiap kali mereka berkumpul, seseorang selalu menanyakan hal yang sama. Bahkan, ada yang mulai bercanda. "Jangan-jangan kamu dapat pesugihan." Ucapan itu langsung disambut tawa. Dharma ikut tertawa kecil. Namun, dalam hatinya, ia teringat pada pesan sang kakek. "Jangan pernah menceritakan pertemuan kita kepada siapapun." Pesan itu kembali terngiang di benaknya. Meski begitu, Dharma mulai berpikir, bukankah itu hanya sebuah cerita yang sulit dipercaya? Kalaupun ia menceritakannya, belum tentu ada yang akan menganggapnya serius. Pikiran itu perlahan membuat keyakinannya mulai goyah. Ia tidak menyadari, godaan terbesar bukanlah kehilangan harta, melainkan keinginan untuk membuat orang lain percaya pada kisah yang pernah ia alami. Beberapa hari setelah percakapan itu, Dharma dan beberapa rekan kerjanya kembali berkumpul sepulang bekerja. Mereka duduk di sebuah warung kopi yang tidak jauh dari perusahaan. Suasana malam itu terasa santai. Mereka saling bercerita tentang pekerjaan dan kehidupan masing-masing. Hingga, tanpa diduga, salah seorang rekan kembali mengungkit perubahan hidup Dharma. "Dar, kami masih penasaran. Sebenarnya, apa yang membuat hidupmu berubah secepat ini?" Dharma hanya tersenyum. Ia mencoba mengalihkan pembicaraan. Namun, pertanyaan itu terus datang dari berbagai arah. Mereka bahkan saling menduga-duga. Ada yang mengatakan, Dharma pasti memiliki kenalan orang penting. Ada pula yang menganggap keberuntungan. Dharma terlalu sempurna untuk disebut kebetulan. Dharma menghela napas pelan. Ia merasa tidak enak jika terus menghindari pertanyaan mereka. Lagi pula, ia yakin tidak akan ada yang mempercayai ceritanya. Akhirnya, Dharma mulai menceritakan semuanya tentang hujan deras di sore hari, tentang seorang kakek tua yang ditemuinya di pinggir jalan, tentang desa sunyi yang muncul di tengah hutan, tentang secangkir kopi hitam yang dimintanya untuk dihabiskan, dan tentang pesan agar pertemuan itu tidak pernah diceritakan kepada siapapun. Warung itu mendadak hening. Beberapa detik kemudian, salah seorang rekannya tertawa. Yang lain ikut tertawa. Mereka menganggap Dharma hanya sedang mengarang cerita. Ada yang mengatakan cerita itu cocok dijadikan film. Ada pula yang menggoda bahwa Dharma terlalu banyak menonton kisah horor. Dharma hanya ikut tersenyum. Ia merasa lega. Tidak ada seorang pun yang mempercayai ucapannya. Malam itu, ia pulang seperti biasa. Sesampainya di rumah, ia mendapati ibunya sudah tertidur. Dharma segera membersihkan diri, lalu berbaring di kamarnya. Entah mengapa, malam itu ia sulit memejamkan mata. Pesan sang kakek terus terngiang di kepalanya. Jangan pernah menceritakan pertemuan kita kepada siapapun. Baru menjelang tengah malam, Dharma akhirnya tertidur. Di dalam mimpinya, ia kembali berada di jalan yang sama. Hujan masih turun. Kakek itu berdiri beberapa langkah di depannya. Tidak ada senyum di wajahnya. Tatapannya tenang, namun menyimpan kekecewaan yang sulit dijelaskan. Perlahan, kabut turun menutupi tubuh sang kakek. Sesaat kemudian, sosok itu menghilang. Dharma terbangun dengan napas memburu. Jantungnya berdetak lebih cepat dari biasanya. Ia memandang ke arah jendela. Di luar, hujan kembali turun membasahi malam. Untuk pertama kalinya, sejak pertemuan itu, Dharma mulai merasa telah melakukan sebuah kesalahan besar. Sejak malam itu, hidup Dharma perlahan mulai berubah. Bukan berubah menjadi mengerikan, melainkan kembali dipenuhi kesulitan yang sudah lama tidak ia rasakan. Di tempat kerja, ia mulai melakukan kesalahan kecil. Beberapa laporan yang biasanya selesai tepat waktu harus direvisi berulang kali. Keputusan yang diambilnya sering berakhir keliru. Atasan yang selama ini selalu memujinya
mulai memberikan teguran. Beberapa bulan kemudian, perusahaan kembali membuka kesempatan promosi jabatan. Nama Dharma sempat menjadi kandidat terkuat. Namun, pada akhirnya, jabatan itu diberikan kepada karyawan lain. Untuk pertama kalinya, Dharma pulang dengan perasaan kecewa. Kesialan itu tidak berhenti di tempat kerja. Mobil yang baru beberapa bulan dibelinya tiba-tiba mengalami kerusakan. Biaya perbaikannya tidak sedikit. Beberapa hari kemudian, rumahnya bocor akibat hujan deras. Pengeluaran demi pengeluaran datang silih berganti. Tak lama setelah itu, ibunya kembali jatuh sakit. Kondisinya lebih lemah dibanding sebelumnya. Dharma kembali mondar-mandir ke rumah sakit. Sebagian besar tabungannya perlahan habis untuk biaya pengobatan. Di tengah semua itu, ia beberapa kali nyaris mengalami kecelakaan. Pohon tumbang tepat beberapa meter di depan mobilnya. Sebuah truk besar hampir menabraknya saat melintasi tikungan. Semua kejadian itu membuat Dharma teringat pada masa ketika hidupnya selalu dipenuhi kemudahan. Kini, semua perlindungan itu seakan telah lenyap. Suatu pagi, Dharma memutuskan mengambil cuti. Ia kembali menuju jalan tempat pertama kali bertemu dengan kakek tua itu. Jalan itu masih sama. Pepohonan masih berdiri rapat di kedua sisinya. Udara masih terasa dingin. Dharma terus menyusuri jalan tersebut. Ia mencari jalan kecil yang dulu pernah dilaluinya. Namun, jalan itu tidak pernah ditemukan. Ia kembali ke sana keesokan harinya. Lalu, seminggu kemudian, bahkan beberapa bulan setelahnya, hasilnya tetap sama. Desa itu telah menghilang, seolah tidak pernah ada. Dharma berdiri cukup lama di tepi jalan. Pandangannya tertuju ke arah hutan yang sunyi. Perlahan, ia menyadari satu hal. Bukan keberuntungan yang meninggalkannya, melainkan kepercayaan yang pernah diberikan kepadanya. Dan kepercayaan itu tidak akan pernah bisa kembali dengan cara apapun. Beberapa bulan berlalu. Dharma mulai menerima kenyataan. Ia tidak lagi mencari jalan menuju desa misterius itu. Ia juga tidak lagi berharap dapat bertemu dengan kakek tua yang pernah mengubah hidupnya. Suatu sore, saat mengantar ibunya pulang dari rumah sakit, Dharma bertemu dengan seorang tetua kampung. Mereka berbincang cukup lama, entah bagaimana. Pembicaraan mereka sampai pada kisah-kisah lama yang dipercaya masyarakat setempat. Tetua itu bercerita bahwa sejak dahulu hutan di sekitar perbukitan itu dipercaya memiliki sebuah kampung yang tidak dapat ditemukan sembarang orang. Kampung itu hanya akan memperlihatkan dirinya kepada orang-orang tertentu, terutama mereka yang datang dengan hati yang tulus dan tanpa niat buruk. Penghuninya hidup berdampingan dengan manusia, namun mereka memilih untuk tidak mencampuri kehidupan manusia. Masyarakat sekitar mengenal mereka dengan sebutan orang bunian. Konon, mereka tidak pernah melupakan kebaikan. Namun, mereka juga sangat menghargai sebuah amanah. Dharma hanya terdiam. Ia tidak menceritakan apapun kepada tetua itu. Ia hanya menatap ke arah hutan yang terlihat dari kejauhan. Dalam hatinya, ia yakin pernah menjadi bagian dari sebuah rahasia yang tidak seharusnya ia ungkapkan. Sejak hari itu, Dharma kembali menjalani hidup seperti biasa. Ia bekerja dengan sungguh-sungguh, merawat ibunya dengan penuh kasih, dan tidak lagi berharap pada keberuntungan yang datang tanpa diduga. Baginya, kesempatan untuk pernah bertemu dengan penghuni desa misterius itu sudah menjadi pelajaran yang tidak akan pernah ia lupakan. Mungkin dalam hidup ini ada kebaikan yang memang akan dibalas dengan cara yang tidak dapat dijelaskan oleh akal. Namun, setiap kebaikan yang dibalas dengan sebuah kepercayaan juga membawa tanggung jawab untuk menjaga amanah yang telah diberikan. Karena terkadang, yang paling berharga bukanlah keberuntungan yang kita terima, melainkan kemampuan untuk menjaga kepercayaan yang telah dititipkan kepada kita. Demikianlah cerita kali ini. Semoga kisah yang telah kita dengarkan kali ini bisa menemani kalian yang sedang beraktivitas dalam perjalanan ataupun sekadar menjadi teman saat beristirahat maupun sebelum tidur. Tuliskan pendapat kalian tentang cerita kali ini di kolom komentar dan
Jika kalian memiliki pengalaman horor atau pernah mendengar kisah misteri yang diceritakan oleh keluarga, teman, maupun orang-orang di sekitar kalian, jangan ragu untuk membagikannya di kolom komentar. Siapa tahu cerita tersebut bisa menjadi inspirasi untuk kisah-kisah berikutnya di waktu sunyi. Jika kalian menyukai cerita horor seperti ini, jangan lupa untuk menekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Dan bagikan juga kisah ini kepada teman, sahabat, atau keluarga kalian. Terima kasih sudah meluangkan waktu dan menemani saya hingga akhir cerita. Sampai jumpa di kisah berikutnya, hanya di waktu sunyi.